Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu, pagi ini ya kita bisa SUA kembali di Zoom, dan kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kesehatan. Saya rasa Ibu Bapak Nik nggak pakai masker karena kita masing-masing di rumah ya. Jadi kita tetap jaga kesehatan dan sesuai prokes ya, protokol kesehatan tetap kita laksanakan. Mudah-mudahan juga kita berharap pandemi ini cepat berlalu. Saya mengingat kembali kita di kelas ini ada 23 ya, ada 23 walaupun baru 16, tidak apa-apa kita bincang-bincang lebih awal dulu sambil menunggu yang presentasi nanti ikut bergabung. 23 peserta yang kuliah di MES ini saya apresiasi luar biasa ya, semangatnya juga bahkan dari berbagai daerah ya. Ada yang dari mana itu kemarin itu dari wilayah Sampi, kemudian dari wilayah Muara Tewe dan lain-lain. Kemudian ini saya lihat Pak Eko sudah, Mas Bilal sudah ya, Pak Imron, Mas Ari, Mbak Deta ini yang hari ini moderator ya? Devi Mbak. Oh, Devi. Ya, Devi ya. Kemudian Esi ya. Kemudian Pak Jaka, Muhammad Fauzan, Nusratina, Nurina, Puji Astuti, Saprianur, Yuniarti. Pak Eko dari mana Pak Eko? Dari Muara Tewe, Bu. Oh, dari Muara Tewe. Sinyal bagus aja di sana? Alhamdulillah, Bu. Lancar aja, Bu. Oh iya. Oke. Jadi begini. Untuk hari ini yang presentasi ada 4 ya, Mas Bilal ya? Iya, 4 orang, Bu. Belum ada yang gabung semua nih? 3 orang ya. Sudah. Oke, 3 orang sudah, hanya belum men-share filenya di grup atau nanti mungkin langsung PPT. Nah, untuk pagi ini saya minta Mas Bilal tolong saya dijadikan co-host ya kalau bisa. Sama aja, Bu, semua bisa share screen. Oh, langsung semua bisa share screen ya? Iya. Oke, nanti di akhir mungkin saya akan mencoba. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ini kan waktu terus jalan, jadi saya minta untuk pagi ini materi kita itu adalah tentang asbabul wurud dan melihat hadis dari segi sumber dan bentuknya, Jadi materi hari ini itu yang akan kita bahas. Untuk yang bentuknya saja kita tidak sampai selesai, hanya poin A dan B yang akan kita bahas. Jadi saya minta untuk materi hari ini kita padatkan seperti biasa dan didiskusikan seperti biasa. Nanti di akhir saya akan closing statement sekaligus sedikit PPT dari saya. Mungkin kalau sudah ada kesiapan silakan. Sambil menunggu moderator dan pemateri siap, 2 minggu lalu saya memantau, nanti juga akan saya tampilkan PPT-nya, sedikit review dari saya bahwa kemarin tentang pembukuan hadis ya, masa pembukuan hadis, bahwa pada dasarnya apa yang sudah dilakukan oleh umat Islam sejak masa lalu itu, kalau zaman sekarang bisa kita katakan mereka itu sudah melakukan manajemen informasi, apa yang disebut dengan manajemen informasi. Bagaimana kriteria disebut dengan manajemen informasi itu adalah bahwa mereka itu berusaha untuk menyimpan informasi, kemudian menyampaikan informasi, menyebarkan informasi, tapi dengan kriteria secara akurat dan teliti. Nah, jadi
kalau kita tarik ke zaman sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh umat terdahulu, oleh umat Islam terdahulu, budaya mereka itu sebetulnya masuk dalam kriteria manajemen informasi, Bapak Ibu. Jadi begitu. Nah, sumber informasi yang mereka dapatkan itu dikelola dengan betul-betul, dimanage dengan betul-betul, dan harus secara akurat dan teliti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat teori-teori dalam Islam yang lainnya itu, budaya-budaya itu sudah dilakukan pada umat Islam sejak zaman dulu. Ketika wilayah mereka sebagai luas, semakin luas, Islam sudah menyebar keluar wilayah Arab, maka sangat diperlukan itu manajemen informasi. Walaupun waktu itu belum tertulis secara seperti sekarang keilmuannya, manajemen informasi itu apa, bla bla bla, tidak. Tapi praktek yang mereka lakukan itu sudah masuk dalam kategori itu. Yang luar biasa, nanti Bapak Ibu bisa lihat, dan nanti ketika kita membahas asbabul wurud dari sebuah hadis, praktek mereka itu ya, yang mereka lakukan dalam menghimpun informasi, atau kalau dalam penelitian sumber data, itu luar biasa, mereka teliti, jeli, dan kevalitannya itu dijaga betul. Kan kalau dalam penelitian yang bagus ketika adalah data itu sangat valid. Ini yang dijaga oleh umat Islam pada generasi terdahulu, bahkan sampai sekarang, maka muncullah ilmu studi hadis ini. Baik, mungkin itu pengantar dari saya, Bapak Ibu. Nanti di akhir saya akan closing statement. Saya tawarkan ada yang sudah siap untuk menyampaikan materi hari ini. Silakan, siapa? Saya cek dulu lah. Siapa? Mas Bilal. Oh ini Pak Jaka, terus siapa lagi nih? Pak Imran, Pak Sapri, sama iya. Mas Landito. Lengkap, Bu. Nah, baik. Kalau moderatornya belum gabung, bisa di... Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Baik, kalau begitu, waktu saya serahkan kepada moderator, minta tolong untuk dipandu sesi diskusi pagi ini. Ibu hari ini akan closing statement di akhir. Baik, terima kasih. Silakan dilanjut. Mohon maaf untuk video dan audio saya sambil menyimak saya tutup ya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Berhubung sudah waktunya, mungkin kita lanjut aja ya. Untuk pemateri pertama, itu Mas Imron. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung share screen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi ilmu hadis yang berjudul Ilmu Asbabul Wurudul Hadis. Dalam hal ini yang pertama adalah definisi asbab wurudul hadis. Asbab wurudul hadis merupakan susunan kalimat yang terdiri dari 3 unsur, yaitu asbab, wurud, dan al-hadis. Asbab merupakan memiliki makna dalam istilah Arab, yaitu al-habl al-tali, yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghubungkan sesuatu benda dengan benda lainnya. Terus selanjutnya adalah wurud. Kata wurud berarti sampai atau muncul atau mengalir. Sedangkan makna dari asbabul wurud hadis itu sendiri adalah sebab-sebab yang melatar belakangi timbul atau munculnya sebuah hadis. Terus selanjutnya manfaat untuk mempelajari ilmu asbabul wurud. Yang pertama adalah
mempermudah memahami hadis-hadis khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Contohnya ada sebuah hadis an Abi Sa'idin Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Dalam hal ini ada hadis yang menyebutkan bahwa mandi pada hari Jumat adalah wajib untuk setiap orang-orang yang sudah balik. Gitu, untuk semua laki-laki yang sudah balik, muttafaqun alaih. Terus yang kedua, ada hadis yang kedua yang berbunyi man tawaddu'a yaumul jum'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala faghsul afdalu. Dari sini hadis yang pertama menyatakan bahwasanya mandi wajib pada hari Jumat untuk setiap yang balik. Sedangkan hadis yang kedua itu menyatakan bahwasanya lebih afdal, lebih baik, seperti itu. Jadi hadis yang pertama ini mansuh gitu dengan adanya hadis yang kedua, tidak diwajibkan gitu. Terus selanjutnya untuk membatasi makna hadis yang masih mutlak. Contoh, ada sebuah hadis yang berbunyi kalian lebih tahu urusan dunia kalian, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadis tersebut sepintas kita memandang bahwa Rasul menyerahkan sepenuhnya urusan dunia kepada kita, dari kita masing-masing, dan memandang kita lebih tahu tentang urusan dunia kita masing-masing. Jika kita melihat pada asbabul wurud hadis tersebut menjelaskan bahwa hal itu berkaitan dengan proses pencakokan pohon kurma. Suatu hari Nabi Muhammad melewati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma. Lantas beliau bersabda, andai kalian tidak melakukan penyerbukan, pasti kurma itu akan tumbuh dengan baik. Karena yang berbicara adalah Nabi, maka orang-orang sekitar tersebut menurutinya. Beberapa waktu setelah dituruti hal tersebut, ternyata hasil panen kurmanya jelek. Setelah itu barulah Nabi mengeluarkan hadis kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Nah, dalam konteks ini otomatis hadis ini asbabul wurudnya adalah ketika itu Rasulullah melewati sebuah kerumunan yang sedang melakukan pencakokan. Di situ bukan berarti Rasulullah tidak mengetahui sama sekali tentang masalah duniawi. Terus selanjutnya untuk melihat ada atau tidaknya nas wa mansuh yang dalam suatu hadis. Contohnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hasan dari beberapa sahabat secara ma'ruf yang berbunyi orang yang membekam dan dibekam batal puasanya. Lalu hadis tersebut disandingkan dengan sebuah hadis yang berbunyi orang yang muntah tidak batal puasanya, begitu juga orang yang basah dan orang yang bekam. Nah, dari hadis ini otomatis bertentangan. Yang pertama menyatakan bahwasanya orang yang bekam itu batal puasanya. Sedangkan setelah itu muncul hadis yang kedua, bahwasanya orang yang dibekam itu tidak batal. Nah, ini menjelaskan ada atau tidaknya nas wa mansuh dari sebuah hadis. Terus selanjutnya adalah asbabul wurud dalam menjelaskan maksud suatu hadis masih sulit dipahami. Contoh, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi sesungguhnya air itu mengalir. Kalau sekilas kita melihat, kita nggak paham apa maksudnya sesungguhnya air itu mengalir gitu. Nah, oleh karena itu jika kita lihat dari asbabul wurud tersebut berupa pertanyaan dari Utbah kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yang berhubungan istri dan tidak mengeluarkan sperma, maka hadis tersebut menjadi jawaban bahwa tetap diwajibkan bagi laki-laki itu mandi jika walaupun hubungan suami istri tersebut tidak mengeluarkan sperma. Nah, ini menjelaskan suatu hadis yang masih sulit dipahami. Terus selanjutnya menentukan adanya
taksis, hadis yang bersifat umum. Contohnya mengenai fungsi asbabul wurud hadis, yaitu menentukan adanya taksis terhadap satu hadis yang umum. Misalnya hadis yang memiliki arti sholatnya orang yang duduk mempunyai nilai separuh dari sholatnya orang yang berdiri. Secara singkat, hadis tersebut di atas umum gitu. Tidak ada perincian terkait fardu atau sunnah atau bagaimana. Tetapi jika kita melihat dari asbabul wurud hadis tersebut, yang mana ketika itu di Madinah ada penduduk yang sedang terjangkit suatu wabah penyakit. Maka kebanyakan para sahabat lalu melakukan sholat sunnah sambil duduk. Pada waktu itu Nabi kebetulan datang dan tahu bahwa mereka suka melaksanakan sholat tersebut sambil duduk. Maka Nabi kemudian bersabda, sholat orang yang sambil duduk pahalanya separuh dengan sholat orang yang sambil berdiri. Mendengar pernyataan tersebut, akhirnya para sahabat yang tidak sakit memilih sholat untuk sunnah, sedangkan orang yang sakit tersebut adalah mendapatkan rukhsah atau taksis keringanan untuk sholat sambil duduk. Selanjutnya itu pembagian macam asbabul wurud hadis. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Contoh, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Penjelasan. Ketika itu para sahabat memahami bahwa makna az-zulm, bizulm. Az-zulm adalah ajur yang berarti aniaya. Nah, oleh karena itu kemudian mereka meminta penjelasan lagi kepada Nabi makna kata az-zulm pada surat Al-An'am ayat 82 itu. Rasul menjelaskan bahwasanya itu bukan berarti bermakna aniaya, tapi bermakna asyirku. Lalu Rasul menunjukkan surat Al-Luqman ayat 13 yang menjelaskan bahwa sebagai makna az-zulm yaitu syirik kepada Allah. Terus selanjutnya sebab yang berupa hadis. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak, innallaha ta'ala malaikatahu fil ardi yantiku alal alsinati baina adam bima fil mar'i min khairi aw syarri. Artinya sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik suatu ketika Nabi bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Nah, ini asbabul wurudnya. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut dengan bahwasanya jenazah tersebut adalah baik, gitu, jenazah itu baik. Mendengar pujian tersebut maka Nabi berkata, wajabat, ya mesti demikian, dengan mengucap sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi bertemu lagi dengan rombongan membawa jenazah. Ternyata para sahabat mencelanya seraya berkata dia itu orang jahat. Mendengar pernyataan itu maka Nabi berkata wajabat. Nah, selanjutnya para sahabat bingung kenapa dengan kedua jenazah tersebut Rasul mengucapkan kata yang sama. Yang pertama ikut mencela, yang pertama ikut memuji, yang kedua ikut mencela. Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut mereka lah malaikat itu akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang melalui orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Terus yang ketiga adalah sebab berupa sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran dari kalangan sahabat. Contohnya hadis yang muncul karena persoalan sahabat. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi saat peristiwa Fathul Makkah. Ia berkata kepada Nabi, sesungguhnya aku bernazar untuk salat di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi menjawab,
di sini di Masjid Haram ini lebih utama. Nabi melanjutkan sabdanya, demi zat dan jiwaku berada di tangannya, jika engkau lihat di sini maka sudah dianggap memenuhi nazarmu. Nabi kemudian berkata lagi, salat di sini lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lain. Nah, dalam hal ini asbabul wurud berupa berkaitan dengan pendengaran dari kalangan sahabat itu sendiri. Nah, mengapa asal mula hadis itu muncul gitu. Terus selanjutnya cara mengetahui asbab wurudul hadis. Yang pertama melalui riwayat hadis Nabi, baik diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain, maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Hal tersebut diperoleh melalui riwayat-riwayat yang secara integral merekam peristiwa, pertanyaan atau segala sesuatu yang melatar belakangi ucapan atau sikap Nabi, baik secara tegas maupun tersirat. Yang kedua adalah melalui informasi akwal sahabat, melalui perkataan sahabat atau informasi dari sahabat, riwayat-riwayat yang disandarkan pada sahabat, mengingat karena mereka hidup pada zaman Rasul, berinteraksi dan melihat sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi. Terus yang ketiga adalah melalui ijtihad. Ijtihad pada umumnya dilakukan dengan melakukan takhrij hadis untuk mencari segala informasi terkait dengan tema yang dikaji. Ada kalanya asbabul wurud ditemukan dalam hadis yang berbeda periwayatannya. Nah, terus selanjutnya pendekatan alternatif untuk membantu memahami sebuah hadis. Nah, yang pertama melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan historis, yaitu upaya memahami hadis dengan pertimbangan kondisi historis pada saat disampaikan oleh Nabi, kondisi sosial dan lain sebagainya. Terus pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawa kepada perilaku itu. Nah, seperti hadis contoh di atas tadi. Terus yang ketiga adalah pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan memperhatikan pola yang terbentuk pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pendekatan alternatif untuk membantu memahami hadis. Terus ada di sini kesimpulan, asbabul wurud hadis merupakan konteks historis yang menjadi dasar munculnya suatu hadis yang disebabkan oleh pertanyaan atau peristiwa yang terjadi ketika hadis tersebut disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad. Yang dapat kita maknai, asbab wurud merupakan faktor yang melatar belakangi keluarnya sebuah hadis. Terus yang kedua, untuk mengetahui latar belakang munculnya sebuah hadis dapat kita ketahui dengan cara melihat pada periwayat hadis tersebut, riwayat-riwayat tersebut, dan ijtihad yang dilakukan para ulama. Sedangkan pendekatan yang dapat membantu untuk mengetahui asbabul wurud antara lain adalah pendekatan historis, sosiologis, antropologis, dan mungkin ada banyak lagi pendekatan lain yang bisa diterapkan. Nah, mungkin sekian dari saya presentasi ini. Mohon maaf bila banyak kata yang salah. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Imron atas materi yang telah dipaparkan. Oke, baik, bagi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di kolom chat. Oke. Ini saya juga minta maaf ya, soalnya lagi di jalan. Baik, untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Jaka. Ya, baik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih.
Terima kasih saudari moderator. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi untuk perkuliahan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan langsung menyampaikan pembagian hadis ditinjau dari sumbernya, yaitu hadis qudsi dan hadis marfu atau hadis nabawi. Hadis qudsi secara etimologi, kata al-qudsi adalah nisbah atau sesuatu yang dihubungkan kepada al-quds yang berarti suci. Dengan demikian, al-hadis al-qudsi berarti hadis yang dihubungkan kepada zat yang quds yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau perkataan yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun disandarkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh hadis qudsi adalah sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah berfirman, "Aku menurut prasangka hambaku dan aku besertanya di mana saja dia menyebut atau mengingatku." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah. Kemudian hadis marfu atau hadis nabawi. Menurut bahasa, hadis marfu merupakan isim marful dari kata kerja fa'ala yang merupakan lawan dari kata watla'ala. Disebut seperti ini karena dinisbahkan kepada pemilik kedudukan tinggi, yaitu Nabi Muhammad SAW, atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Macam-macam hadis marfu. Yang pertama, marfu kuali hakiki. Contohnya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ini yang biasa disebut, yang disampaikan Nabi Muhammad kepada masyarakat pada saat itu dan sampai dengan sekarang. Maka hadis ini termasuk dalam marfu kuali hakiki. Kemudian yang kedua, marfu kuali hukmi. Contohnya, aku diperintahkan begini atau aku dicegah begitu. Lanjut ke yang ketiga, yaitu marfu fa'ili hakiki. Contohnya dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah, kata-kata ini termasuk dalam kelompok hadis marfu fi'ili hakiki. Kemudian yang keempat, marfu fi'ili hukmi. Contohnya perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah di waktu Rasulullah masih hidup. Kemudian yang kelima, marfu takriyah hakiki. Contohnya tindakan sahabat di hadapan Rasulullah dengan tiada memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif dari beliau. Kemudian yang keenam, marfu takriyah hukmi. Perkataan Umru ibnu Ash radhiyallahu an kepada Ummul Walad. Kemudian perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Berdasarkan pengertian dan kriteria yang dimiliki oleh hadis qudsi, terdapat perbedaan di antara hadis qudsi dan hadis Nabi SAW. Yang mana bahwa hadis qudsi nisbahnya atau pembangsaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah SAW berfungsi sebagai yang menceritakan atau yang meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dihubungkanlah hadis tersebut dengan al-quds atau dimaknai dengan hadis qudsi atau dengan al-ilah dan dinamai hadis ilahi. Sedangkan hadis nabawi nisbahnya atau pembangsaannya kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus periwayatannya adalah berasal dari beliau. Atau hadis qudsi juga bisa merupakan sebuah hadis yang oleh Nabi Muhammad SAW disandarkan kepada Allah. Maksudnya
Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikan adalah kalam Allah. Sedangkan hadis marfu nabawi merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun sifatnya. Demikian materi yang bisa saya topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya baik, terima kasih Mas Jaka. Baiklah, untuk teman-teman, bagi ada yang ingin ditanyakan kepada materi sebelumnya, silahkan disampaikan di kolom chat ya. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya ada Pak Saprianur. Pak Saprianur, siap? Nah ya, waktu dan tempat dipersilahkan Pak, silahkan. Mikrofonnya Pak Sapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan mengikuti perkuliahan di hadis ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi masalah besok hadis mauquf dan hadis maqtu. Sudah bisa dilihat Pak namanya? Latar belakang bahwa dalam Islam itu ada dua sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam hal pengambilan hukum Al-Quran pasti itu adalah sudah mutlak adanya, dan untuk hadis sebagai sumber hukum kita harus memperhatikan dari segi kualitas sumber hukum tersebut dan juga dari mana sumber hukum itu berasal. Hadis sebagai sebuah sumber hukum, maka selayaknya kita harus meneliti dan menelusuri apakah hadis tersebut berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau dari sahabat atau dari para tabi'in. Memasuki pengertian dari hadis mauquf itu sendiri, pengertian hadis mauquf menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu, berhenti, atau seolah-olah si rawi menghentikan hadis hanya sampai sahabat dan sisa rantai sanadnya tidak saling berurutan. Pengertian yang lain seolah-olah perawi memendekkan hadis di sisi sahabat dan tidak mau menyempurnakan silsilah isnad yang lain. Sedangkan hadis mauquf secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan atau diriwayatkan kepada seorang sahabat Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrirnya.
baik itu sanadnya muttasil bersambung sampai kepada Nabi ataupun sanadnya munqati tidak bersambung. Sebagian ulama mensyaratkan muttasil sanadnya sampai kepada sahabat, tidak boleh munqati. Dari pengertian di atas, hadis mauquf itu bisa berupa mauquf perkataan, mauquf perbuatan, dan mauquf takriran atau persetujuan. Kita ambil contoh hadis mauquf berupa perkataan. Contohnya, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sedangkan untuk contoh mauquf perbuatan, perkataan Bukhari mengenai Ibnu Abbas, dia bertayamum. Contoh mauquf takrir, perkataan sebagian tabi'in, aku melakukan begini-begini di hadapan sahabat dan dia tidak mengingkari perbuatanku. Adapun hukum berhujjah dengan hadis mauquf yang berstatus hukum marfu, yang berkualitas sahih dan hasan atau hasan, maka hukumnya sama dengan hadis marfu. Hadis tersebut dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sebuah hukum. Pengertian hadis maqtu menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata qata yang merupakan lawan dari kata wasala. Sedangkan menurut istilah, sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in ataupun selain mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan sebagai hujjah atau dalil untuk menetapkan suatu hukum karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan ulama lainnya. Namun jika di dalamnya terdapat qarinah atau indikasi yang menunjukkannya maqtu, maka hadis maqtu tersebut bisa dijadikan hujjah. Kesimpulan, hadis mauquf adalah segala berita yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir. Hadis mauquf yang berstatus marfu, yang berkualitas sahih dan hasan, maka hadis mauquf tersebut dapat dijadikan hujjah dalam penentuan hukum. Jika hadis mauquf tidak berstatus marfu, ulama berbeda pendapat. Apabila perkataan atau fatwa sahabat tersebut diterima atau didukung oleh sahabat yang lain secara bulat, maka para ulama sepakat bahwa fatwa tersebut bersifat mengikat dan diterima sebagai ijma. Sedangkan hadis maqtu adalah segala sesuatu yang terhenti sampai pada tabi'in. Hadis maqtu tidak dapat dijadikan hujjah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Bapak Saprianur. Baiklah, untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Landito. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis qauli dan hadis fi'li. Memahami hadis berdasarkan bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
Pengertian hadis. Kita flashback sedikit dulu. Secara etimologis, hadis berarti baru atau sesuatu yang baru. Kemudian hadis juga mengandung arti dekat atau karib, yaitu sesuatu yang dekat yang belum lama terjadi. Dan hadis juga memiliki arti berita atau kabar, yaitu sesuatu percakapan yang berpindah dari orang ke orang lain. Kemudian secara terminologi, ada yang berpendapat bahwa al-hadis adalah segala perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW atau hadis marfu. Sedangkan definisi hadis dari ulama lainnya adalah segala perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW termasuk para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in. Kemudian pengertian sunnah. Secara etimologis, sunnah memiliki beberapa arti, antara lain tariqah yang berarti jalan, sirah yang berarti tingkah laku dan kebiasaan baik ataupun buruk. Syekh Asy'arif Al-Jurjani menyebutkan bahwa sunnah merupakan jalan yang diridhoi maupun yang tidak diridhoi dan berarti pula kebiasaan. Kemudian secara terminologinya, sunnah adalah segala hal tentang Nabi, baik perkataan, perilaku, perbuatan, dan perbuatan beliau sebagai sumber hukum syariat. Nah, masuk ke materi pengertian hadis qauli. Pertama, hadis qauli merupakan hadis yang diambil dari Nabi SAW yang disandarkan pada perkataan dan pernyataan yang berisi tuntunan dari Nabi SAW. Hadis qauli umumnya berisi petunjuk, kisah-kisah baik yang berkaitan dengan syariah, akidah, akhlak, maupun yang lainnya. Kemudian pernyataan Nabi SAW adalah sabda beliau dalam merespon sesuatu yang terjadi pada masa lampau, pada masa sekarang, dan masa yang akan terjadi. Ini contoh hadis qauli. Dari Sahih Muslim nomor 2, dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syu'bah. Dalam riwayat lain disebutkan, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Musanna dan Ibnu Bashishar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Mansur dari Rib'i bin Hirash, bahwasannya dia mendengar Ali berkhutbah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku, niscaya dia akan masuk neraka. Nah, hadis ini termasuk hadis qauli karena bersandar pada pernyataan Nabi, dari perkataan Nabi SAW. Perkataan janganlah kalian berdusta atas namaku, karena siapa yang berdusta atas namaku, niscaya dia akan masuk neraka, itu keluar dari mulut Nabi langsung dan didengarkan oleh para sahabat. Kemudian contoh kedua, telah menceritakan kepada kami Ismail, dia berkata, telah menceritakan padaku Malik dari Abu Az-Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang telah dikabulkan, sedangkan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di akhirat nanti. Nah, ini juga termasuk hadis qauli, karena Rasulullah menyampaikan sendiri bahwa setiap nabi mempunyai doa yang dikabulkan. Ini hadis dari Sahih Bukhari nomor 5829. Kemudian contoh ketiga, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Uwais berkata, telah menceritakan padaku Malik dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga sudah tidak tersisa ulama, maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Ketika mereka ditanya tentang berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Nah, berkata Al-Firabri, telah menceritakan pada kami Abbas berkata, telah menceritakan pada kami Qutaibah, telah menceritakan pada kami Jarir dari Hisham, seperti ini juga. Contoh selanjutnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Yaqub Al-Karamani, telah menceritakan pada kami Hasan, telah menceritakan pada kami Yunus berkata, Muhammad dia berkata Az-Zuhri dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang ingin diluaskan rezekinya atau meninggalkan nama sebagai orang baik setelah kematiannya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Nah, ini termasuk hadis qauli karena di sini ada perkataan bahwa Anas bin Malik mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi beliau mendengar langsung Rasulullah bersabda tentang hadis tersebut. Contoh berikutnya,
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah dari Ibnu Hujr. Telah menceritakan kepada kami Ismail, ia adalah Ibnu Ja'far dari Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila bulan Ramadan tiba, maka dibukalah pintu-pintu surga. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Nah, kemudian hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang disandarkan pada perilaku dan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kauli tadi, kalau kauli disandarkan pada ucapan Nabi. Kalau hadis fi'li disandarkan pada perilaku atau perbuatan Nabi. Hadis fi'li tidak secara langsung Nabi SAW sampaikan para sahabat, melainkan para sahabat mengamati perilaku beliau. Kemudian hal tersebut disampaikan kepada para sahabat yang lain sampai ke generasi selanjutnya. Kemudian sekilas hadis ini terlihat seperti hadis mauquf, namun sebenarnya hadis ini bersifat marfu. Karena hadis mauquf itu bersumber dari sahabat, sedangkan sumber hadis fi'li ini dari Nabi Muhammad SAW sendiri. Karena perilaku dan perbuatan itu langsung para sahabat saksikan ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukannya, sehingga hadis ini bersifat marfu. Nah, jadi hadis fi'li ini tidak secara langsung Rasul sampaikan para sahabat. Tapi misalkan Nabi mengerjakan sesuatu, namun ada sahabat melihatnya. Nah, kemudian sahabat yang melihatnya menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu hadis fi'li. Contohnya, telah menceritakan kepada kami Al-Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Amr bin Dinar berkata, kami pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang yang tawaf di Ka'bah untuk umroh, tetapi tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Apakah dia boleh berhubungan dengan istrinya? Maka Ibnu Umar berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang, lalu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, salat di sisi makam 2 rakaat, lalu sa'i antara Safa dan Marwah. Dan sungguh bagi kalian ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah. Dan kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang masalah ini. Ia menjawab, jangan sekali-kali ia mendekati istrinya hingga ia melaksanakan sa'i antara bukit Safa dan Marwah. Nah, di sini Rasulullah tidak mengatakan bahwa kalian harus menyelesaikan umrah sampai sa'i dan dari Safa dan Marwah baru boleh berhubungan. Di sini Rasulullah tidak mengatakan tersebut, tapi Rasulullah mengerjakan yang seperti yang dikatakan Amr bin Dinar yang Ibnu Umar, bahwa Rasulullah tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat, sa'i dan Safa dan Marwah. Nah, baru boleh melakukan hubungan dengan istri. Selanjutnya, yang mudah aja. Telah menceritakan pada kami Muhammad bin Al-Musanna dari Ibnu Basisar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur, dan Husain serta Al-Amasi dari Abu Wa'il dari Huzaifah, bahwa Rasulullah SAW apabila bangun malam untuk bertahajud, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Nah, ini dalil untuk bersiwak, sunnahnya bersiwak. Nah, di sini Rasulullah tidak menyampaikan bahwa setiap bangun malam maka bersiwaklah, tidak. Tapi Rasulullah mengerjakan. Setiap bangun malam Rasulullah bersiwak. Nah, hal tersebut dilihat oleh para sahabat. Kemudian disampaikanlah kepada sahabat yang lain. Kemudian telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Maslamah Sa'id bin Yazid Al-Azdi berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat dengan memakai sandal? Dia menjawab, ya. Nah, ini menjadi dalil untuk boleh sholat memakai sandal. Di sini termasuk hadis fi'li karena Nabi tidak menyampaikan melalui lisan beliau. Tapi Nabi mengerjakan sesuatu, kemudian sahabat melihat bahwa Nabi pernah sholat memakai sandal. Nah, maka disebut hadis fi'li. Hadis selanjutnya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu An-Nadar, dari Abu Salamah, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedemikian sering melaksanakan saum sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka atau tidak saum. Namun beliau juga sering tidak saum sehingga kami mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah saum. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali puasa Ramadan.
Dan aku tidak pernah melihat beliau paling banyak melaksanakan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan di bulan Sya'ban. Rasulullah tidak menyampaikan secara lisan bahwa keutamaan bulan Sya'ban itu berbanyaknya dengan berpuasa. Tapi beliau melakukan puasa. Sehingga kegiatan beliau itu disaksikan oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Hal itu diberitahukan kepada Aisyah kepada sahabat-sahabat yang lain. Maka dari itu hadis ini termasuk hadis fi'li. Contoh berikutnya telah menceritakan pada kami Ali bin Abdullah, telah menceritakan pada kami Sufyan dari Abu Ya'fur, dari Abu Ad-Duha, dari Masruq, dari Aisyah radhiyallahu an, berkata, Nabi SAW bila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarung beliau, menghidupkan malamnya dengan beribadah, dan membangunkan keluarga beliau. Sahih Bukhari nomor 1884. Nah, hadis qauli dan hadis fi'li dapat saling melengkapi. Misalkan pada hadis fi'li terdapat hadis yang kontradiktif dengan hadis fi'li yang lain, maka dapat dicari hadis qauli yang berhubungan dengan konteks tersebut untuk menguatkan atau melemahkan salah satu hadis fi'li yang kontradiktif. Atau jika ada hadis qauli dan hadis fi'li yang bertentangan, maka hadis qauli lah yang dikuatkan daripada hadis fi'li, karena jelas pernyataannya dan tidak ada perbedaan dari sisi keujahan. Berbeda dengan hadis fi'li yang masih dipertentangkan untuk diikuti. Karena yang menyampaikan hadis fi'li itu adalah sahabat yang hanya melihat perbuatan Nabi SAW. Kesimpulan, sunnah secara bahasa memiliki beberapa arti, antara lain tarikah yang berjalan, sirah yang bertingkah laku, dan kebiasaan. Secara terminologis, sunnah adalah segala hal tentang Nabi, baik perkataan, perilaku, perbuatan, dan perbuatan beliau sebagai sumber hukum syariat. Secara etimologis, hadis berarti baru, tajadid, dekat, tokarib, dan berarti kabar, berita, atau kabar. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang definisi hadis. Ada yang berpendapat bahwa al-hadis adalah segala perbuatan, perkataan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW, termasuk para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in. Hadis qauli merupakan hadis yang diambil dari Nabi SAW yang disandarkan pada perkataan dan pernyataan yang bersih tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian hadis fi'li adalah hadis yang disandarkan pada perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh seperti cara beliau makan, wudhu, sholat, dan lain sebagainya. Hadis fi'li tidak secara langsung Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, melainkan para sahabat mengamati perilaku beliau, cara-cara beliau dalam melakukan ibadah dan hal sebagainya, kemudian sampaikan pada sahabat yang lain. Kemudian hadis qauli dan hadis fi'li dapat saling melengkapi. Hadis qauli dapat menguatkan atau melemahkan hadis fi'li. Jika ada kontradiktif antara hadis qauli dan hadis fi'li, maka hadis qauli lah yang dipilih sebagai hujah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Ya, baik, terima kasih untuk Mas Randito. Baiklah, buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Bisa ditulis di kolom chat atau menghidupkan mic-nya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan untuk Mas Jaka ya. Nah, Assalamualaikum, ini dari Mas Anas. Ingin bertanya kepada Mas Jaka mengenai hadis berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya tadi ada hadis qudsi dan marfu. Bisa dijelaskan untuk contohnya. Terima kasih. Untuk Mas Jaka silahkan dijawab mungkin. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mas Anas tentang contoh dari hadis qudsi dan hadis marfu. Baik, untuk hadis qudsi, contohnya seperti ini, Rasulullah SAW bersabda, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, seluruh amalan anak Adam, yang artinya, yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim, yang artinya, Allah berfirman, seluruh amalan anak Adam untuk dirinya sendiri kecuali puasa.
Puasa itu untukku dan aku sendiri yang memberikan balasannya. Puasa itu perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah dia memaki-maki, mengeluarkan kata-kata keji, dan janganlah dia membuat kegaduhan jika dia dicaci oleh seseorang atau dibunuh atau hendak dibunuh. Hendaklah ia katakan saya berpuasa. Ini adalah contoh hadis qudsi yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat dari pengertian dari hadis qudsi tersebut, hadis qudsi adalah hadis yang bersumber langsung dari Allah. Maka firman Allah ini jelas karena karena pahala dari puasa itu sendiri langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikannya. Hadis ini bisa menjadikan rujukan sebagai hadis kursi yang langsung datang dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kemudian untuk hadis nabawi atau hadis marfu, contohnya seperti ini. Sebentar Mas ya. Contoh hadis marfu atau hadis nabawi. Seperti pengakuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Contohnya yang artinya seperti karena Abi Umar radhiyallahu an, karena Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu an sama-sama berbuka puasa dan mengerjakan sholat dalam perjalanan sejauh 4 barit atau 18.000 langkah. Ini salah satu contoh dari hadis nabawi atau hadis marfu yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Maksudnya seperti ini. Kata dari berbuka puasa dan mengejar sholat dalam perjalanan. Berbuka puasa di sini artinya benar. Ketika sudah sampai waktu dari berbuka puasa itu, maka segeralah untuk berbuka puasa dan tidak untuk menunda-nundanya. Makna beliau tidak melanjutkan puasa di sini maksudnya bisa melaksanakan sholat di sini mengejar sholat dalam perjalanan sejauh 4 barit. Maksudnya bisa mengqosor atau menjamak dari sholat tersebut. Ini contoh dari hadis marfu atau hadis nabawi yang bisa saya sampaikan kepada Mas Anas. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang antara hadis qudsi dan hadis marfu, cuma saya bisa menyampaikan 2 contoh ini. Kalau misalkan ada tambahan atau saran dari teman-teman mengenai contoh hadis marfu atau hadis qudsi bisa disampaikan di forum. Demikian Mas Anas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan oleh Mas Jaka tadi, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mas Anas? Nanti kita lanjutkan ke pertanyaan kedua dari Pak Eko. Mohon bertanya kepada Bapak Imron, bagaimana cara agar kita lebih mudah mengelompokkan atau menentukan apakah hadis tersebut termasuk ke dalam sebab yang
berupa ayat Al-Quran, sebab berupa hadis, atau sebab berupa sesuatu yang berkaitan dengan pendengar dari kalangan sahabat. Ya. Untuk Baiklah. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Eko. Dalam hal ini, mungkin saya belum menemukan atau cara atau buku yang mengelompokkan hadis berdasarkan asbabul wurudnya gitu. Soalnya pada hakikatnya asbabul wurud hadis ini kita pelajari untuk mengetahui alasan hadis itu keluar dan agar hadis-hadis yang keluar itu kita dapat gunakan atau kita dapat terapkan di tempat atau waktu yang pas gitu, sesuai dengan kondisi dan keadaan kita, bukan berdasarkan bukan asal memakai hadis dengan kondisi seperti ini disesuaikan dengan kondisi yang dulu, jadi disesuaikan dengan asbabnya, mengapa alasan hadis itu keluar. Mungkin dalam hal ini ada beberapa pendekatan yang mempermudah kita untuk mengetahui asbabul wurud dengan mempelajari, meneliti matan ataupun dari sanad-sanad yang ada di setiap hadis tersebut, seperti itu. Mungkin dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan bahasa yang seperti saya sampaikan tadi, mungkin bisa kita pahami asbabul wurud dari setiap hadis tersebut. Pada intinya asbabul wurud ini kita pelajari untuk kita dapat menggunakan atau menempatkan hadis sesuai pada tempatnya, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada ya, baik Pak Eko, apakah sudah bisa dipahami atau mau disampaikan lagi? Ya, terima kasih. Saya kira sepakat saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imron tadi ya. Artinya kalau kita ini memang harus belajar lagi begitu. Belajar lebih memahami makna daripada hadis tersebut sehingga kita bisa mengetahui asbabul wurudnya. Saya kira saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imron gitu. Ada beberapa gambaran. Terima kasih Pak Imron. Sama-sama, Pak. Iya, terima kasih. Nah, ini ada dari Pak Eko juga ya, mau minta arahan sama Mas Landito mengenai hadis fi'li marfu dan fi'li mauquf. Mungkin Mas Landito bisa menjelaskan sedikit seperti itu. Ya, untuk hadis fi'li itu, Pak Eko, hadis fi'li itu sifatnya hadis marfu, disandarkan dari Rasulullah SAW, sumbernya dari Nabi. Kalau hadis mauquf itu kan sumbernya dari sahabat. Jadi pada dasarnya memang benar hadis fi'li ini seperti terlihat seperti hadis mauquf karena Rasulullah tidak menyampaikan. Namun hadis fi'li itu sahabat melihat perilaku Rasulullah. Misalkan Rasulullah kencingnya duduk. Rasulullah kencing duduk dengan duduk. Nah, Rasulullah tidak menyampaikan kencinglah kalian dengan duduk misalnya gitu kan. Tapi yang sahabat melihat, oh Rasulullah kencingnya duduk. Kemudian disampaikan pada sahabat yang lain. Ini Nabi SAW ini kencingnya duduk. Nah, kalau hadis mauquf itu disandarkan dari sahabat. Contohnya ada perkataan nih, contohnya adalah baik pekerti adalah pelajaran dan buruk pelakuan itu adalah sial. Itu hadis riwayat Ibnu Asakir. Nah, hadis tersebut bukan perkataan Nabi, tapi perkataan sahabat. Nah, jadi perbedaan mauquf itu berdasarkan perkataan atau perbuatan dari sahabat. Kalau marfu itu sumbernya dari Nabi, perilaku atau perkataan dari Nabi. Nah, hadis fi'li ini sumbernya dari Nabi SAW. Begitu Pak Eko. Jadi hadis fi'li itu hadis marfu, tidak ada yang hadis mauquf. Ya, terima kasih
Berarti kalau hadis fi'li itu tetap adalah hadis marfu gitu ya, bukan mauquf ya. Nah, kalau Iya. mauquf itu Pak Lendito masuk kemana tuh Pak Lendito golongannya? Kalau hadis mauquf itu ada lagi Pak, ada hadis mauquf yang qauli, ada hadis mauquf yang fi'li, ada hadis mauquf takriri. Kalau hadis mauquf yang qauli berarti hadis mauquf tersebut berdasarkan ucapan dari sahabat. Iya. Kalau hadis mauquf fi'li berarti perbuatan itu berdasarkan dari perbuatan sahabat. Iya. Nah, Oh, berarti kalau hadis fi'li yang maksudnya di sini adalah fi'li itu tetap berdasarkan dari perbuatan daripada Nabi, begitu ya? Ya. Oh iya, siap. Terima kasih Pak Lendito. Ya, sama-sama Pak Eko. Ya, baik. Terima kasih untuk Mas Landito sudah memaparkan penjelasan. Ini dari Mas April ingin bertanya untuk semua penyaji materi ya, bagaimana cara kita mengetahui kalau sebuah hadis itu masuk dalam hadis qudsi atau hadis marfu? Baik, ini karena untuk ditujukan ke semua pemateri, jadi mungkin dipersilahkan untuk materi yang pertama menyampaikan gitu. Halo moderator. Halo Mbak. Iya. Ya. Ini karena ada bahasa redaksinya nih hadis qudsi dan hadis marfu. Kebetulan tadi saya ada kebagian materi ini, tapi nanti mungkin teman-teman yang penyaji yang lain juga bisa menambahkan. Karena redaksinya ada itu, jadi saya coba menjawab dulu untuk pertanyaan dari Pak April. Contoh dari pertanyaannya, cara mengetahui kalau sebuah hadis itu termasuk dalam klasifikasi hadis qudsi dan hadis marfu. Contohnya saya menggunakan lafaz Al-Quran. Contohnya kalau hadis qudsi ini seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarbihi an Rabbi azza wa jalla. Azza wa jalla itu kan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Rasulullah mengatakan semua hadisnya dengan kata-kata itu, berarti itu sudah termasuk dari hadis qudsi karena dia merujuk kepada Al-Quds atau Allah Subhanahu wa taala. Bersabda Rasulullah menurut apa yang diriwayatkan beliau dari Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih seperti itu. Atau berfirman Allah yang disampaikan contoh seperti berfirman Allah Subhanahu wa taala menurut yang diriwayatkan daripadanya oleh Rasulullah SAW. Ketika kita mendapatkan kata-kata tersebut, walaupun pernyataan di dalam kata-kata itu tidak ada, menyatakan bahwa itu hadis qudsi atau marfu, tetapi ketika kita sudah dapat pembelajaran tentang hadis ini, hadis marfu, qudsi dan marfu, kita sendiri bisa mengklasifikasikan itu termasuk dalam hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala, ketika ada bahasa itu, berarti Nabi Muhammad SAW menyampaikan riwayatnya berdasarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan untuk hadis marfu, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi melalui bentuk perkataan, perbuatan, atau ketetapan ataupun yang dilihat. Seperti tadi ada yang disampaikan oleh Pak Saprianor dan Pak Landito. Ketika sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun tidak disampaikan dalam riwayatnya, tetapi ketika itu dilihat, dipraktikkan, karena itu bersandar kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, berarti itu klasifikasinya termasuk dengan hadis marfu yang klasifikasi sendiri ada sebutannya tadi disampaikan oleh Mas Landito. Mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan karena pertanyaannya ini kepada semua pemateri, jadi mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih Mas Jaka. Mungkin dari teman-teman lain atau pemateri yang lain mungkin bisa menambahkan. Saya kira cukup itu dari Pak Jaka, karena itu memang materi yang disampaikan oleh Pak Jaka juga tentang hadis qudsi. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi kepada pemateri atau mungkin ada yang kurang dipahami gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin disampaikan lagi? Oke. Baik, jika cukup jelas memberikan penjelasannya tentang materi-materinya. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Nurina. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri untuk diskusi hari ini. Terima kasih untuk para pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik. Juga terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan alihkan ke Pak Ketua mungkin. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Devi yang sudah bersedia menjadi moderator. Silakan Ibu. Tadi ada yang ingin disampaikan. Ya, baik. Terima kasih pada moderator juga, pada ketua hari ini, juga kepada peserta. Saya lihat alhamdulillah kita lengkap hadir semua. Nah, ini saya coba share screen. Nanti kalau umpama saya nggak bisa, saya share PPT saya ke ketua ya. Saya coba dulu ya. Apa sudah tampil PPT saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, ini, Bu. Sudah tampil. Masih proses, Bu. Oh iya. Proses. Oke. Saya lebih terima kasih, saya apresiasi Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan materi yang sudah kita bagi ke masing-masing pemateri dan mencoba untuk memahami. Saya apresiasi luar biasa. Pada intinya di sini kita adalah saling belajar bersama, dan saya apresiasi juga Mas Bilal banyak membantu untuk substansinya. Baik, belum tampil ya, masih proses ya? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Ini sekedar review saja, refresh yang 2 minggu lalu, bahwa hadis-hadis itu dikumpulkan
sebetulnya memang sudah selama masa hidup Nabi. Ini ya, siapa yang berusaha mengumpulkan itu, yaitu yang langsung bertemu dengan Nabi, para istri, sahabat. Kemudian tugas inilah para istri dan sahabat yang kemudian menyampaikan kepada generasi sesudahnya. Yang tadi di awal sudah saya singgung, apa yang dipraktikkan oleh generasi muslim pada masa lalu sejak dulu, itulah yang bisa kita kategorikan sebagai manajemen informasi. Bagaimana mereka menyimpan, bagaimana mereka menyebarkan, bagaimana mereka menyuburkan informasi tersebut, melestarikan, tapi dengan catatan yang mereka lakukan itu harus betul-betul akurat dan teliti. Kenapa ini dilakukan? Seiring dengan ekspansi Muslim keluar batas-batas wilayah Arab. Nah, jadi penting sekali dilakukan manajemen informasi. Nah, praktik itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya, lanjut. Baru kita masuk ke asbabul wurud. Itu tadi sudah disampaikan, saya rasa sudah detail yang disampaikan, jadi saya hanya menambahkan saja bahwa kenapa ini muncul, kita mempelajari apa sih sebetulnya latar belakang munculnya hadis itu. Nah, maka apa saja yang perlu dikaji, kapan? Nah, kalau dalam dunia penelitian masa sekarang, itu 7W ya, 1H. Nah, kapan? When? Why? Mengapa? Mengapa hadis itu muncul? Kemudian who? Situasi penutur. Waktu itu Nabi ya, jelas situasi penutur bagaimana? Kepada siapa? For whom? Pada siapa hadis itu ditujukan? Kemudian dalam rangka apa? What? Kemudian bagaimana sosiohistorisnya? How? Jadi ini maka muncullah asbabul wurud ya, untuk mengetahui latar belakang munculnya di situ. Ini pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa lepas. When, kapan, why, karena apa? Kita lanjut. Karena hadis itu tidak lepas dari konteks sosiohistoris. Ya, oke, sebentar, ada yang terlewat sepertinya. Ya. Lanjut. Klasifikasi asbabul wurud juga tadi sudah disampaikan bahwa ada ketidakpahaman terhadap pemahaman ayat Al-Quran. Enaknya ketika Nabi masih hidup, beliau masih hidup, langsung bisa ditanyakan. Seperti dalam surat Al-An'am tadi ya, Al-An'am, Nabi sahabat tidak paham, kemudian langsung ditanyakan pada Nabi. Kemudian pemahaman terhadap suatu hadis itu juga bisa langsung di cross check pada Nabi. Nah, nanti kita akan tampilkan bagaimana perbedaan masa Nabi hidup dan masa setelah Nabi wafat. Kemudian pada peristiwa yang terjadi pada saat itu bisa langsung di cross check pada Nabi. Hal ini dilakukan supaya apa? Bisa memahami hadis secara komprehensif, menyeluruh, lengkap melalui pendekatan sosiohistoris. Oke, saya lanjut. Nah, ini. Nah, setelah Nabi wafat itu kan, kenapa pentingnya kita mengkaji asbabul wurud, mengetahui latar belakang munculnya hadis, meminjam istilah dari Fajrul Rahman, hadis Nabi itu sebagai sunnah literal. Maka kita harus sadar bahwa munculnya hadis Nabi itu tidak dalam vakum kultural atau tidak dalam suatu budaya yang kosong, tapi muncul dalam suatu budaya yang sudah dianut oleh suatu masyarakat itu. Jadi muncul dalam based on historical fact. Nah, kita harus paham ini. Untuk masa sekarang juga kita harus paham ini. Hal ini untuk apa? Supaya kita tidak salah paham dalam menangkap suatu hadis. Nah, ini ya. Kemudian juga supaya kita
pemahaman memberikan makna terhadap satu hadis itu agar pemahaman kita menjadi lebih dinamis, tidak statis, tidak kaku, tidak beku, hanya tekstual saja, tidak. Nah, kita harus memahami kontekstual, yaitu kondisi pada saat itu dan kemudian kondisi saat ini kita harus paham. Jadi supaya tidak terkesan kaku. Jadi begitu ya. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya sampaikan kenapa munculnya pengkajian hadis ya. Pada masa hidup Nabi kan semua bisa langsung di-cross-check pada Nabi. Ya. Jadi orang membicarakan materi yang disampaikan Nabi itu, para sahabat, para istri itu masuk dalam obrolan mereka sehari-hari. Ya, ibaratnya kalau zaman sekarang seperti aktivitas mereka bertukar cerita. Oh, Nabi begini loh. Karena ada Nabi langsung ya, jadi bisa di-cross-check. Nah, Nabi melakukan ini loh. Nah, itu masuk dalam aktivitas mereka sehari-hari. Ketika mereka bercerita, para istri bercerita, para sahabat bercerita. Nah, itu masuk dalam obrolan sehari-hari. Munculnya keilmuan tentang hadis, kemudian asbabul wurud dan lain-lain, itu setelah Nabi wafat. Nah, ini maka muncul obrolan yang tadinya aktivitas sehari-hari menjadi aktivitas formal. Karena apa? Tidak bisa langsung di cross check pada sumber first data hand. Kalau dalam penelitian first data hand, sumber utama waktu itu adalah Nabi. Udah second data head. Jadi sudah data yang kedua tuh dari sahabat, dari para istri. Ya, gitu ya. Jadi obrolan yang semula aktivitas sehari-hari, obrolan sehari-hari menjadi aktivitas formal. Dilakukan dengan penuh kesadaran, kehati-hatian. Kita cross-check ke awal tadi supaya akurat dan teliti ya, hati-hati. Maka ada upaya dikemas dalam bentuk teks. Supaya apa? Tidak hilang. Kalau dalam sejarah ada yang namanya oral history, sejarah lisan, itu kan disampaikan secara lisan. Nah, nanti dari A, B, C, nanti ada tambahan D. Maka ada upaya untuk mengemas informasi tersebut dalam bentuk teks. Kenapa muncul seperti itu? Tanda tanya ya, saya beri tanda tanya. Why? Ini. Karena apa? Semakin ke sini generasinya, maka muncul generasi baru. Maka wajar ketika mereka menanyakan tentang Nabi itu seperti apa. Maka kita harus punya sumber. Sumbernya apa? Yaitu tadi ya, secara formal dan kemudian dikemas dalam bentuk teks. Supaya bisa sampai ke generasi berikutnya, sampai ke generasi kita sekarang. Kalau dalam bentuk oral history, dalam bentuk lisan, dikhawatirkan nanti ketika yang ahlinya atau second data hand itu sudah tidak ada, akan terputus ke situ. Maka diupayakan dikemas dalam bentuk teks. Wajar, generasi kita sekarang pun pasti akan menanyakan tentang Nabi. Kita tahu Nabi dari mana? Ya, dari teks-teks yang ada, dari hadis-hadis yang beliau sampaikan, kemudian ditransmisikan dari generasi ke generasi sampai ke generasi ke kita. Sudah berapa ribu tahun ya, dari Nabi sampai kita sudah melewati ribuan tahun. Kita dapatnya di teks-teks yang ada. Oke. Nah, perubahan transmisi itu penyampaian dari praktis, ya, praktek yang bisa langsung secara visual pada waktu itu Nabi, bisa dilihat langsung oleh para istri dan sahabat, apa kegiatannya, apa yang disampaikan, menjadi transmisi verbal. Nah, ini ya, transmisi verbal itu transmisi lisan. Maka ada gap, ada kesenjangan. Maka apa? Terkesan kaku. Nah, karena apa? Hadis itu yang disampaikan itu dikemas tanpa informasi yang detail lengkap. Salah satunya ekspresi itu kan nggak bisa dimasukkan dalam teks. Ekspresi atau intonasi Nabi ketika menyampaikan
Ketika Nabi menyampaikan kita harus sholat begini, caranya begini, itu kan ada intonasinya, ada ekspresi beliau. Nah, itu kan tidak tergambarkan secara detail. Kemudian vokal beliau. Kemudian visual, bahasa tubuh, atau gestur. Nah, itu kan tidak secara detail disampaikan dalam teks. Maka untuk kehati-hatian, maka muncullah yang disebut dengan keilmuan ini. Asbabul wurud itu, pentingnya asbabul wurud itu ini. Ya, supaya kita lebih bisa memahami hadis secara kontekstual juga, tidak terkesan kaku. Nah, itu ya. Jadi seperti itu, sampai di sini dulu. Dan nanti kalau ada yang menambahkan silakan. Saya lanjut. Kalau ditarik ke filsafat ilmu, ini saya merangkum dari beberapa artikel ya. Ada beberapa yang disebut teori kebenaran. Asbabul wurud itu bisa dikategorikan kalau kita mau menelisik hadis, ya, menelisik hadis dari latar belakangnya sehingga tidak terkesan kaku dan lain-lain karena kita meninjau dari sosial historisnya. Dalam filsafat ilmu ada yang disebut dengan teori kebenaran, itu 3 hal, koherensi, koresponden, pragmatis. Mana yang terdekat? Yang terdekat itu adalah yang teori koherensi atau teori saling berhubungan. Kalau dalam filsafat ilmu, sesuatu itu dianggap benar jika pernyataan itu koheren atau konsisten. Nah, ini catatan teori kebenaran koherensi. Jadi, pernyataan atau informasi itu koheren atau konsisten. A menyampaikan ini, sama. B menyampaikan ini, sama. C menyampaikan ini, sama. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai, dalam filsafat ilmu, sebagai, oh ini sudah valid, sudah benar. Karena dari orang A sampai orang Z menyatakan, ya seperti itu. Nah, kalau dalam sebuah penelitian, ya saya tarik ke metode penelitian, data itu akan valid ketika dia sudah mengalami titik jenuh atau redundan. Redundan itu adalah apa? Ketika diulang-ulang pertanyaannya, jawabannya akan sama dan tetap konsisten seperti itu. Maka bisa dikatakan itu dianggap benar atau dianggap valid. Karena konsisten. Dari A sampai orang Z itu menyatakan ya seperti itu. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. PPT hadis dari segi sumber, nggak usah saya bacakan, tadi sudah jelas saya rasa. Kemudian hadis dari sisi skemanya juga Bapak Ibu bisa cari sendiri nanti skema hadis qudsi seperti apa, skema hadis marfu, kemudian skema hadis mauquf, oke, skema hadis marfu, kemudian harus hadis dari segi bentuknya. Ini yang hari ini kita bahas, ada 2, dari hadis qauli dan dari hadis fi'li. Yang 3 itu akan kita bahas untuk pembahasan di pertemuan ke-7 tanggal 4 Desember. Mungkin kita hari ini perkuliahannya sampai jam 9 ya, mohon maaf tidak sampai jam 10. Oke, sampai di sini mungkin ada yang menambahkan. Ya, kalau sesi tanya jawab saya rasa cukup, dan saya tekankan sekali lagi, saya lebih banyak menyoroti dari sisi kulturalnya, karena memang di awal saya sampaikan, saya bukan bidang di sini. Kita bisa berbagi informasi dan lain hal. Mungkin silakan kalau ada yang menambahkan sebelum saya tutup, silakan. Ini langsung saya tutup saja ya, PPT-nya ya. Oke. Dari rekan-rekan ada yang mau menambahkan, silakan. Oke, kalau tidak ada, oke, ada yang mau menambahkan dari rekan-rekan? Saya rasa sampai di akhir tetap bertahan di 24 ya. Kita menjadi tetap full sampai akhir. Jadi itu pengantar dari saya. Kemudian sedikit motivasi untuk hari ini bahwa saya terinspirasi dengan Prof. Askal Salim ya, Bapak Ibu luar biasa
menyempatkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk tetap kuliah dan bergabung, dan alhamdulillah ada dengan media Zoom ini pun kita tetap bisa berbagi informasi. Ya, jadi Prof. Arkan Salim itu bilang begini, bahwa kesuksesan yang bisa kita raih itu tidak akan berhasil jika tanpa pengorbanan. Ya, Prof. Arkan Salim bilang begitu. Jadi kalau kita ingin meraih kesuksesan, itu segala sesuatunya perlu pengorbanan. Bapak Ibu juga untuk sampai ke sini, itu juga semua perlu pengorbanan, baik waktu, baik kesibukan, baik biaya juga ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan, itu perlu pengorbanan. Kalau bahasanya Prof. Askal, bahasa Inggris kan no gain, no pain. Jadi Prof. Askal bilang seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu. Nah, sambil saya sapa dari 23 kita semua hadir. Pak Matekan ada ya? Sedikit saya sapa, saya sampaikan selamat dulu ya sama Pak Matekan, sudah ujian proposal ya Pak ya. Tetap semangat. Dilanjutkan sampai skripsi, mudah-mudahan di akhir perkuliahan, tesis, maaf. Mudah-mudahan di akhir perkuliahan tesisnya tetap sudah selesai. Untuk Pak Matekan. Untuk rekan-rekan di sini, ini semester 1, tapi sudah mulai dari sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah mulai banyak-banyak mengumpulkan referensi untuk ya passion penelitian apa yang terkait dengan ekonomi syariah yang Bapak Ibu akan tulis nantinya. Jadi ketika semester 3 itu proposal sudah siap, atau bahkan semester 2 proposal sudah siap, Bapak Ibu sudah akan cepat menyelesaikan perkuliahan strata 2 ini. Kemudian, oh ya, mengingatkan kembali untuk revisi dari tugas Bapak Ibu yang dikirim ke saya, yang sudah dikembalikan ke saya itu baru 1. Baru Pak April yang mengembalikan kepada saya hasil revisinya. Ya, itu tanggal 23 Oktober kalau nggak salah sudah saya data. Untuk Bapak Ibu yang lain, saya mohon untuk penilaian UAS, silakan kalau sudah siap artikelnya itu dikirim ke saya. Dan saya sudah baca sebetulnya dari beberapa itu ada yang nanti kalau berminat itu ada 3 atau 2 orang bisa kita jadi co-author, ya, kolaboratif author, pengarang. Itu saya tertarik dari 2 atau 3 dari peserta ini bisa kita co-author dengan saya, kita masukkan ke jurnal yang ya nggak usah harus Sinta 2, Sinta 3 juga nggak apa-apa, Sinta 4 bisa juga lah. Yang penting terindeks nasional. Terindeks nasional itu dari Sinta 6 sampai Sinta 2. Sinta 2 kan agak berat ya. Ya dari 4 kah atau 3 kah bisa juga. Mungkin itu dari saya. Ada yang mau disampaikan sama Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin bisa kita akhiri perkuliahan hari ini. Silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Oke. Kalau tidak ada, mungkin dari saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah bisa bersama-sama berbagi informasi. Dan saya harapkan kita tetap sehat, tetap semangat, supaya kita bisa dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Bahkan Bapak Ibu yang dari jauh tetap bergabung, ya, saya apresiasi. Mudah-mudahan di tahun depan, di semester depan kita bisa offline. Mudah-mudahan ya. Karena kalau online ini ya tetap ada rasa yang kurang. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Begitu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live duluan ya. Terima kasih. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya tunggu revisi artikel Bapak Ibu. Ya. Oke, terima kasih.